Halo warga intelektual sekalian, kenapa di Konoha itu agnostik dilarang? Kenapa di Konoha itu agnostik dimusuhi? Kenapa di Konoha itu agnostik dianggap kafir? Kenapa di Konoha itu agnostik dianggap masuk neraka? Kenapa agnostik di Konoha itu dianggap tidak berhak masuk ke surga? Dan yang punya palang surga dan yang punya kunci surga itu hanya cucu ya, keturunan cucu yang ada di Konoha. Cucu Nabi ya, konon katanya seperti itu ya. Saya nggak tahu apa itu benar atau tidak ya kan. Konon katanya mereka sudah bolak-balik surga katanya. Bisa memadamkan api neraka guys, bayangkan. Bisa memadamkan api neraka. Wow, luar biasa. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa di Konoha itu agnostik itu dilarang dan dimusuhi gitu, dianggap kafir, dianggap sesat, dianggap PKI dan sebagainya. Apa alasannya? Kemudian apakah agnostik itu sama dengan agama lokal? Apakah agama lokal seperti agama Parmalim, Kaharingan, ya, agama Sunda Wiwitan, dan lain sebagainya, ya, agama-agama lokal, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah ini sama dengan agnostik? Saya sering mendengar perkataan atau kalimat yang mengatakan bahwa agama lokal itu ya sama aja seperti agnostik. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah agama lokal itu sama dengan agnostik? Kemudian, apa sih sebenarnya pengertian daripada agnostik itu? Apakah agnostik itu tidak berhak masuk surga? Apakah agnostik itu memusuhi agama? Kenapa banyak orang di Konoha berpikir bahwa agnostik itu memusuhi agama? Apa sih definisi daripada agnostik? Apa sih pengertian daripada agnostik? Agnostik itu menurut saya itu bersikap netral, bersikap jujur. Contoh misalnya, agnostik itu biasa didefinisikan orang yang meragukan keberadaan Tuhan. Bukan berarti menyangkal ya, bukan berarti memusuhi Tuhan ya. Karena gini guys, banyak orang berpikir bahwa agnostik itu memusuhi Tuhan, padahal agnostik masih meragukan adanya Tuhan. Nah gini ya, ini contoh misalnya nih ya. Ada orang mengatakan bahwa agnostik, katakanlah misalnya nih ya, ini Tuhan misalnya ya, contoh ya, bukan berarti saya mengatakan Tuhan, contoh ya. Katakanlah misalnya ini Tuhan misalnya. Nah, ketika agnostik ditanya, apakah kamu pernah melihat Tuhan? Enggak. Apakah kamu percaya Tuhan? Saya masih meragukan. Nah, tiba-tiba ada orang mengatakan, oh dia memusuhi Tuhan, oh dia nggak percaya Tuhan. Bagaimana mungkin agnostik itu memusuhi Tuhan sementara dia tidak pernah melihat? Iya kan? Itu permasalahannya. Bagaimana mungkin kita ya memusuhi seseorang kalau kita tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat gitu. Ya nggak sih? Saran nggak kita sebenarnya? Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang untuk jadi agnostik ya. Jangan berpikir bahwa saya itu agnostik ya. Jangan seperti itu ya. Jadi di Konoha itu ya, sebelum kita bicara, kita itu sudah dijegal sebenarnya. Oh, kamu Syiah. Oh, kamu Sunni. Oh, kamu NU. Oh, kamu Muhammadiyah. Oh, kamu agnostik. Oh, kamu ateis. Oh, kamu PKI. Oh, kamu komunis. Jangan seperti itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Jadi di awal kita sudah memberikan label gitu ya, memberikan stempel, nggak boleh seperti itu ya. Dengarkan dulu apa yang saya katakan. Dan disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk agnostik ya. Dan yang saya masuk ini bukan di Indonesia ya, bukan agnostik yang ada di Indonesia, tapi agnostik yang ada di Konoha. Disclaimer on ya, saya tidak mengatakan ini di Indonesia, tapi di Konoha. Jadi agnostik yang ada di Konoha itu menurut saya pribadi itu sangat-sangat dimusuhi ya. Bahkan ya mereka itu kadang dipersekusi gitu, direndahkan ya, kemudian dikatain kafir ya, kemudian dikatain PKI dan sebagainya. Jadi di Konoha itu kebiasaan kita itu menghukum seseorang itu hanya karena perbedaan pendapat. Jadi gini guys, warga Konoha itu banyak berpendapat bahwa kalau agnostik itu memusuhi Tuhan dan jahat gitu ya. Padahal saya nggak pernah melihat seorang telolit, sengaja saya perlihatkan ya, seorang telolit tapi agnostik, nggak pernah tuh. Nggak pernah saya melihat koruptor agnostik, nggak pernah. Di Konoha itu ya, yang jadi telolit itu ya orang yang beragama. Bahkan sebelum mereka melakukan aksi-aksinya, sebelum mereka melakukan ya aksi telotnya ya,
sebelum mereka, eee, meledakkan yang mereka bawa gitu, mereka biasanya ibadah dulu tuh. Itu ritual daripada telolet di Konoha kalau Anda percaya, ya. Kalau boleh jujur ya, cek KTP-nya. Telolet-telolet yang ada di Konoha itu, mereka beragama. Mereka tidak pernah mengatakan diri mereka agnostik, ateis, nggak pernah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa agnostik itu jahat, ateis itu jahat, ya relatif. Ada orang yang beragama, ada juga yang baik, ada juga yang jahat gitu. Agnostik juga seperti itu, ada juga yang jahat, ada yang baik gitu. Tapi kalau saya perhatikan di Konoha itu, nggak pernah ya saya melihat seorang koruptor itu agnostik, nggak pernah. Seorang koruptor itu ateis, mengatakan dirinya ateis, nggak pernah. Ya saya nggak tahu ya apakah mereka pura-pura gitu, pura-pura beragama gitu, ngebulok, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas ya biasanya orang yang korupsi di Konoha itu ya, orang yang memperkaos santriwatinya itu adalah orang yang beragama, guys, ya. Bahkan orang yang menipu rata-rata orang beragama. Biasanya mereka menggunakan atas nama Tuhan mereka menipu. Demi Allah. Ada tuh orang menipu mengatakan seperti itu. Ya, kemudian ada orang menipu menggunakan insya Allah gitu. Ya, agama Kristen juga ada kok yang menipu. Dalam nama Yesus ada juga yang mengatakan seperti itu. Sambil nipu gitu. Ya, nggak banyak ya, maksudnya nggak semuanya umat Kristen seperti itu, tapi ada juga orang seperti itu. Ya, dalam nama Yesus, bukan saya pencurinya, padahal dia pencurinya. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Cuman ya, jumlahnya minoritas gitu, nggak mayoritas ya. Jadi saya tidak mengatakan semua umat Kristen seperti itu, saya tidak mengatakan seperti itu, disclaimer on ya. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu agnostik dimusuhi, ateis dimusuhi ya, padahal mereka tidak melakukan kejahatan, hanya perbedaan pandangan doang gitu ya, filosofis ya. Sebenarnya agnostik itu kan sebuah filosofis ya, pandangan hidup ya, kalau saya perhatikan ya. Kemudian kalau misalnya nih ada yang bertanya, kenapa agnostik atau ateis itu selalu dimusuhi? Nah, ini nih saya bocorkan ya. Bukan berarti saya ateis atau agnostik ya, saya bocorkan ya, rahasianya. Agnostik dan ateis itu biasanya tidak bisa dikontrol, sehingga mereka dimusuhi. Nah, orang yang beragama itu biasanya, mohon maaf ya, nggak semuanya, tapi ya mudah dikontrol, mudah diarahkan. Makanya, kalau kita perhatikan, politisi-politisi yang di Konoha itu ya, mereka mau main-mainkan agama. Agama itu dijadikan alat mainan. Mohon maaf ya, sebesar bagian nonton videonya. Yang beragama di Konoha itu kalau saya perhatikan ya, ini hanya di Konoha ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf bagi yang beragama ya. Orang-orang yang di Konoha itu sangat mudah diarahkan, terutama orang yang beragama. Mohon maaf, agak mirip seperti ikan gitu ya. Seperti ikan tuna gitu ya, bergerombol gitu. Ya. Nah, ketika mereka bergerombol ya, misalnya nih di lautan. Nah, maka pemuka-pemuka agama, kemudian politisi, mereka akan bersekongkol tuh ya. Nggak semuanya tapi ya, politisi-politisi yang di Konoha, mereka akan melakukan transaksi di bawah meja. Karena apa? Karena pemuka agama punya pengikut. Ibarat ikan ya, dia pemimpin ikan tersebut gitu. Ya, bergerombol. Nah ketika ada ikan-ikan nih mengikuti pemuka agama yang ada di Konoha. Lalu datang tuh politisi. Aku mau ini dong, mau calon. Boleh nggak kita melakukan transaksi? Ya, dilakukanlah transaksi di bawah meja. Tapi tidak ada bukti guys ya. Nggak tertulis ya. Tapi biasanya mereka kalau kampanye itu ya menampilkan foto si pemuka agama itu di ini ya, di baliho-baliho mereka. Misalnya nih ada calon nih ya, calon gubernur misalnya atau calon bupati atau calon presiden misalnya. Maka pemuka agama itu selalu ditempel ya fotonya ya, di baliho-baliho mereka gitu. Itu kodenya guys. Ya, mereka tidak mengatakan, "Oh, kita tuh ada ikatan politik. Oh, nanti kalau misalnya saya menjabat, oh nanti akan saya kasih ini ya, kursi ya ke pemuka agama ini." Oh, enggak ada seperti itu ya. Itu ditutupin guys biasanya. Ya. Kemudian kalau misalnya nih ya, politisi memberikan hadiah ke pemuka agama misalnya mengasih duit misalnya, itu nggak ada tertulis guys. Itu transaksi di bawah meja. Dan kita orang-orang yang ligu dalam beragama, follower-follower daripada pemuka agama yang mati-matian membela politisi, maka kita itu seperti ikan disaring gitu, dijaring-jaring. Nah,
Karena agnostik atau ateis itu tidak bisa diarahkan gitu ya, susah diarahkan. Karena apa? Karena mereka susah dihipnotis gitu, dengan dogma-dogma, dengan doktrin-doktrin. Agnostik dan ateis itu sangat susah eee, dihipnotis. Kenapa? Karena agnostik itu selalu mempertanyakan. Contoh misalnya, contoh ya, contoh, "Apakah kamu pernah bertemu sama Tuhan?" "Enggak." Itu kan jawaban jujur ya. Emang orang yang nonton video ini pernah bertemu sama Tuhan? Nggak pernah kan? Nggak ada kan? Tapi banyak orang yang percaya sama Tuhan. Ya sah aja kalau Anda percaya nggak cari masalah ya. Tapi kan permasalahannya kan di Konoha itu banyak orang yang percaya sama Tuhan itu malah kebablasan gitu ya, malah jahat banget gitu. Mereka percaya sama Tuhan dan mereka menganggap bahwa Tuhan mereka yang paling suci, paling baik, dan menganggap Tuhan orang lain sesat gitu. Itu problematik guys. Ya, agnostik nggak seperti itu. Mereka jujur gitu, ya. Kalau misalnya ditanya, "Apakah kamu pernah melihat Tuhan?" "Enggak." "Apakah kamu meragukan Tuhan?" "Iya, saya meragukan Tuhan, orang saya nggak pernah melihat." Bukan berarti dia menyangkal ya, dia juga membuka kemungkinan bahwa Tuhan itu ada gitu. Cuman dia jujur gitu. Kalau misalnya ateis, "Apakah kamu melihat Tuhan itu?" "Enggak." "Apakah kamu percaya Tuhan Tuhan itu ada?" "Ya, saya nggak percaya." Jadi kalau agnostik itu masih meragukan, kalau ateis itu nggak percaya. Kemudian agnostik juga sering dikata-katain makhluk yang ragu gitu ya, tidak punya pendirian gitu. Ya justru kalau saya perhatikan itu ya, karena kita kan belum pernah bertemu sama Tuhan dan lain sebagainya. Iya, pantas kita meragukan, apa salahnya kita meragukan ya kan? Cuman di Konoha ya, orang-orang yang di Konoha itu sudah mabuk agama, mereka sudah mengklaim si paling suci, si paling punya sorga, ya si paling punya Tuhan, ya si paling mengklaim bahwa Tuhan itu ada. Itu kan halusinasi ya kalau boleh jujur ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak harus orang Indonesia ya. Jadi kita tidak bisa membenci agnostik atau ateis itu hanya karena mereka berbeda pendapat, kecuali mereka melakukan kejahatan, kriminal misalnya. Ya contoh korupsi misalnya, kemudian mereka misalnya membunuh, ya nggak jadi masalah, ya itu kan ya harus dipenjara ya kan. Kemudian mereka menghasut misalnya, ya menghasut keburukan-keburukan misalnya, kemudian mereka menghancurkan negara misalnya, kemudian mereka itu merugikan negara dengan duit triliunan, dikorupsi misalnya, beribu-ribu triliun misalnya, itu yang, jadi permasalahannya, kalau mereka melakukan kejahatan. Tapi, kalau pandangan mereka berbeda dengan kita, kita nggak boleh mengatakan mereka itu jahat, nggak boleh. Harus itu kan filosofis ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang itu menganut filosofi tertentu, apakah kita boleh menghakimi? Nggak boleh. Justru kalau saya perhatikan itu ya, agnostik dan ateis itu justru nggak bisa dikontrol. Nah, karena susah banget dikontrol ya, susah banget diarahkan, maka agnostik itu dimusuhi, sering dimusuhi. Itu ya rahasianya, guys. Ya, itu kalau saya perhatikan ya. Nah, kalau di Konoha itu kan, mohon maaf ya, kemana angin berhembus, ke situ semuanya. Kalau agnostik nggak seperti itu, ateis nggak seperti itu. Mereka nggak terlalu mudah ya. Nggak terlalu mudah terombang-ambing. Nah, kalau kita mencari negara maju itu, mohon maaf ya, sebesar bagi yang non-TV, saya tidak nyuruh yang non-TV untuk jadi agnostik ya, disclaimer on ya. Saya harus disclaimer di sini ya, karena orang Indonesia itu anti kritik dan mudah baper ya. Kadang mereka motong-motong video saya juga ya. Jadi gini, kalau saya perhatikan negara-negara yang maju itu mayoritas agnostik guys. Negara-negara Skandinavia itu mayoritas agnostik guys, kalau saya perhatikan. Amerika banyak tuh agnostik di sana, mereka maju tuh. Jepang apalagi, di Jepang itu 60% sampai 70% ya nggak percaya adanya Tuhan, tapi mereka bersih dari korupsi tuh, ya kan? Mereka lebih bertuhan ya kalau saya perhatikan ya, lebih bermoral gitu daripada kita. Sementara kita itu teriak-teriak, "Oh kita percaya Tuhan." Emang kalau percaya Tuhan itu ngaruh gitu bagi kemajuan suatu bangsa? Nggak ngaruh. Mau lu guling-guling kayak sambil bilang, "Aku percaya sama Tuhan," nggak ngaruh apa. Apa ngaruhnya coba? Emang pengaruhnya terhadap kemajuan suatu bangsa apa kalau kita percaya sama Tuhan? Ya terus apa gitu? Terus opo gitu kalau misalnya kita percaya sama Tuhan? Apakah ini merubah sesuatu? Apakah ini akan, menghasilkan nasi di atas meja? Enggak ada, nggak ada, guys. Cuman kita aja yang
dari kecil didoktrin ya, mau Tuhan itu ada, Tuhan itu satu, nggak boleh 1,5, nggak boleh 2, nggak boleh 3/4. Itu sebenarnya doktrin, itu propaganda guys. Dari kecil kita sudah dipropaganda gitu. Ya, sama seperti misalnya nih ya, ini ada kacamata ya. Dari kecil kita sudah dikatakan bahwa ini kacamata, ini kacamata, ini kacamata, ini kacamata. Ya, katakanlah misalnya nih merek kacamata Nike misalnya atau apalah misalnya ya. Bijaksana bijak sini misalnya nih mereknya. Oh ini bijaksana bijak sini, oh ini kacamata bijaksana bijak sini misalnya. Ya, dari kecil kita doktrin seperti itu. Nah kalau dari kecil kita doktrin bahwa ini bukan kacamata, ini kaca kuda misalnya ya. Ini kaca kuda misalnya, bukan kacamata manusia misalnya, untuk kuda misalnya. Atau oh ini namanya takawer-takawer misalnya nih ya. Oh ini namanya takawer-takawer, bukan bijaksana bijak sini. Dari kecil kita doktrin seperti doktrin-doktrin. Ya sampai gede juga kan kita percaya bahwa ini takawer-takawer kan. Jadi yang memberikan propaganda ke kita itu sebenarnya orang tua kita, lingkungan kita. Mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang untuk agnostik atau ateis ya, tapi ada pandangan lain gitu ya. Kemudian bagaimana dengan agama lokal? Apakah agama lokal itu sama dengan agnostik atau ateis? Enggak, beda ya. Banyak orang mengatakan bahwa agama lokal itu agnostik. Enggak, beda guys. Kalau agama lokal itu masih percaya yang namanya Tuhan. Ya, Tuhan yang Maha Esa. Kalau agnostik itu meragukan. Tapi kalau dibandingkan dengan agama Samawi atau agama Abrahamik, ya agak mirip-mirip ya. Agama lokal dengan agnostik. Tapi itu beda guys. Meragukan. Meragukan itu bukan berarti memusuhi ya. Bukan berarti menyangkal ya. Bukan berarti membenci agama ya. Jadi jangan berpikir bahwa agnostik itu meragukan itu orang yang ragu-ragu, bimbang gitu. Nggak, jangan seperti itu ya. Jadi itu perbedaannya guys. Agama lokal dengan agnostik itu dua hal yang berbeda ya. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, agama lokal akhir ini lagi naik daun ya kalau saya perhatikan. Karena apa? Karena anak-anak muda zaman sekarang ini kan sudah dibanjiri informasi ya. Jadi mereka sudah paham gitu ya, agama ini seperti ini, Allah seperti ini kelebihan seperti ini. Dan kalau saya perhatikan di TikTok itu ya, banyak tuh orang-orang yang mengatakan dirinya bahwa oh saya itu agnostik, saya ateis gitu. Ya, cuman mereka nggak menampakkan muka. Ada sebagian menampakkan muka, tapi lebih baik nggak mau menampakkan muka. Tapi kalau saya perhatikan ada semacam perubahan yang sangat drastis ya di kalangan anak muda. Ya, ateis dan agnostik. Tapi biasanya mereka ngebunglon ya, sembunyi-sembunyi, munafik ya. Jadi ini ciri khas kita sebenarnya guys. Kita itu kadang-kala sering berpikir bahwa saya bisa menebak yang satu ini. Sering berpikir bahwa apakah Tuhan itu ada? Iya kan? Benar nggak? Saya bisa meramal kayak. Yang nonton video pasti pernah berpikir seperti itu kan. Nah, agnostik juga seperti itu. Agnostik kan meragukan Tuhan kan. Ya nggak sih? Cerah gitu sebenarnya. Ya, begitulah ya guys ya. Oke ya. Terima kasih sudah menyimak video ini ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi agnostik ya. Mohon dipahami dengan bijak apa yang saya maksud ya. Dan jujur dari hati yang paling dalam, saya nggak peduli kalau Anda beragama, sok menjadi ateis kayak mau nggak beragama kayak nggak jadi masalah. Yang saya pedulikan itu adalah sumber daya manusia. Nah, biasanya sumber daya manusia itu bisa cepat naik karena apa? Karena mereka sering meragukan gitu, skeptis. Nah, karena mereka skeptis, mereka akan mencari jawaban, dan mereka akan menjadi ilmuwan. Itulah alasannya kenapa banyak agnostik dan ateis itu ilmuwan. Oke, sekian video, terima kasih sudah menyimak kami. Saya Kamu Intelektual, salam rasional.